Sudah ada mekanisme DMO yang mewajibkan perusahaan tambang memenuhi kebutuhan pembangkit PLN. Ini mutlak. Kepentingan negara, kepentingan dalam negeri, domestik kita harus di atas kepentingan bisnis ya, menurut saya seperti itu. Kita dari bulan September udah mengingatkan gitu, memberikan alarm nih, udah kacau nih, stokis menipis gitu loh, dengan disparitas yang tinggi banget, jauh banget antara $70, which is kalau kita ekspor itu bisa 180, mungkin terakhir di akhir tahun itu bisa 200 gitu kan. Halo, Assalamualaikum Mas Angga Wira, apa kabar Mas Angga? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam sehat undangannya. Salam sehat, salam kenal juga nih Mas Angga. Siap, terima kasih. Gara-gara PLN tersedak batubara nih ya, akhirnya ngontak kenalan Mas Angga. Ini kan jadi kayak peribahasa kita ini kan, batubara kita eksportir nomor 2 terbesar di dunia gitu kan. Tapi tiba-tiba awal tahun ada PLN-nya sendiri kekurangan, kayak ayam mati di lumbung padi ini kan kalau kata peribahasa ini. Nah, kalau dari sisi Mas Angga, Asosiasi Pengusaha Batubara, sebetulnya yang terjadi kenapa ini? PLN yang lambat melakukan permintaan, atau dari kalangan pengusahanya sendiri yang memang mendingan ekspor dah, harga jualnya lebih tinggi ketimbang PLN misalnya gitu kan, harga belinya rendah, bayarnya juga mungkin kadang-kadang lama gitu kan. Gimana Mas Angga yang terjadi sebetulnya? Ya, pertama dalam kondisi seperti ini sebaiknya kita tidak saling menyalahkan Mas ya. Tapi kita mencari sebuah solusi bersama-sama secara komprehensif dan kolaboratif. Hal-hal yang dilakukan oleh pemerintah dan mungkin sampai dengan Pak Presiden sendiri memberikan statement itu kan berarti udah ada sense of urgency ya terhadap ketahanan energi kita gitu loh. Jadi menurut saya walaupun ini dianggap sebagai kebijakan yang short ya, penghentian ekspor itu, tapi ini kita maknai memang harus ada perbaikan tata kelola ya, tata kelola stokis batubara untuk menjamin ketahanan energi. Walaupun kita gembar-gembor green energy, transisi energi, tapi factually-nya kan fundamental listrik kita masih 80%, mungkin 85% ini masih disokong oleh batubara ya. Jadi itu yang perlu kita cermati, dan saya rasa dalam konteks transisi energi kita juga tidak bisa gegabah juga Mas gitu ya. Harus benar-benar hati-hati dan harus benar-benar terencana gitu loh. Saran dari kami ya memang kita harus melihat core kompetensi daripada kita kaya akan sumber daya alam ya, batubara, gas bumi. Nah itu memang harus dimaksimalkan ya dalam proses transisi energi ini. Jangan sampai salah perencanaan juga seperti yang terjadi pada LPG misalnya gitu ya. Kalau saya ingin menarik ini ke hal yang lebih makro ya gitu. LPG kan kita nggak bisa produksi kan, kita jadi sekarang impor juga Mas gitu loh. Nah ini jadi mudah-mudahan gitu ya benar-benar bisa lebih sensitif memetakan stepping daripada ketahanan energi, karena kalau ketahanan energi kita masih terganggu ya kita untuk bertransformasi menjadi negara yang maju itu atau G20, G8 akan sulit ya kalau masih kembang kempis seperti ini. Jadi benar-benar harus dipastikan, karena investasi-investasi yang masuk ke kita pun gitu ya, yang saya cermati juga menginginkan adanya kepastian ketersediaan energi yang benar-benar terkompetitif gitu. Ini yang harus menjadi concern utama. Jadi poinnya menurut saya situasi yang kita hadapi di awal tahun ini seperti alarm ya, yang harus menyadarkan kita perlu melakukan collaborative action ya antar stakeholder untuk menyelesaikan persoalan ini gitu loh. Ditanya siapa yang ya. Kembali ke soal yang batubara itu, sebetulnya pertama yang mungkin
memang benar ya, para pengusaha lebih suka menjual ke luar negeri karena harganya lebih tinggi. Sebenarnya sih bukan dibilang lebih suka dalam konteks konsep kita itu kan memang ada kewajiban DMO ya Mas ya, Domestic Market Obligation yang memang mengikat dalam rencana kerja kita gitu. Setiap perusahaan diwajibkan untuk memenuhi DMO setiap tahunnya sekian banyak. Tapi kan di sisi lain dengan adanya harga yang cukup tinggi gitu ya, dengan disparitas yang tinggi banget, jauh banget antara $70, which is kalau kita ekspor itu bisa 180, mungkin terakhir di akhir tahun itu bisa 200 gitu kan. Ratusan dolar bedanya. Ya, itu kan menggiurkan para pelaku usaha. Udah gue ekspor dulu deh, nanti yang dalam negerinya nanti gitu loh, ya kan? Jadi bodoh banget kan kalau nggak memanfaatkan pasar. Nah, makanya itu kan sebenarnya harus ada schedule time juga kan, schedule time untuk saling ibaratnya mengisi lah antara satu perusahaan dengan perusahaan lain. Jadi boleh dibilang sih kalau kita dari Aspemindo ya mungkin teman-teman udah tahu kita dari bulan September udah mengingatkan gitu, memberikan alarm nih udah kacau nih, stokis menipis gitu loh, yang mungkin biasanya harus dalam konteks 2 bulan ini mungkin berapa hari, 2 minggu udah mengkhawatirkan gitu. Jadi ya boleh dibilang ini situasi alamiah ya Mas ya, dari hukum ekonomi ya, di mana permintaan dari luar, harga ekspornya cukup tinggi, yaitu menggiurkan dan automatically memang banyak teman-teman yang akhirnya memprioritaskan keluar dulu. Nah, sebenarnya kan kalau skemanya atau mekanismenya sudah teratur, sudah in link gitu ya antar satu sama lain, sebenarnya itu kan bisa kelihatan gitu loh. Perusahaan ini pemenuhannya berapa, perusahaan ini pemenuhan. Jadi di tengah jalan itu bisa langsung diperingati sebenarnya kan begitu. Dan izinnya kan setiap barang yang keluar ini kan harus ada izin ekspornya, izin kapalnya. Jadi mungkin ya di sistem informasi antar ekosistem bisnis ini ya apakah belum terintegrasi. Nah, kalau sebenarnya ini sebagai evaluasi juga untuk bisa terintegrasi gitu loh antar satu sama lain. Enggak, kalau PLN sendiri sebetulnya sistem kontrak pembeliannya berapa bulan sekali dan berapa banyak? Itu kan sebenarnya gini, kalau PLN itu ada yang kontrak jangka panjang yang dari awal gitu kan, ada yang memang juga melalui IPP-nya masing-masing dan juga ada melalui PLN batubara gitu loh. Nah, ini memang itu tadi ya ini perlu dibenahi lah totally lah ya, seperti apa, karena mungkin banyak sekarang dari trader-trader yang ke PLN batubara, tapi kan dengan adanya PLN batubara kan dia pasti juga ngambil margin, ngambil harga belinya bisa jadi lebih murah lagi ya dibandingkan capping yang ada gitu. Dan mungkin sih menurut saya concern-nya juga bisa saja kan terkait juga dengan supply chain-nya juga gitu loh. Artinya secara logistik ini gimana? Kadang-kadang daftar antrian, surveyor, nah ini menyebabkan kadang-kadang juga lambat gitu loh. Kan kalau batubara ini kan bukan berarti yuk ngirim barang langsung dibayar kan, nunggu disurvei dulu kualitasnya seperti apa. Ini juga text time loh Mas, bisa 1 bulan gitu loh hal-hal seperti ini. Nah ini kan juga yang menyebabkan teman-teman tambang-tambang yang relatif kecil misalnya gitu kan, ya dia cost of fund-nya kan nggak bisa naik gitu kan, cost of fund-nya kan jadi tinggi gitu. Ini juga yang harus diantisipasi juga gitu, gimana agar mereka bisa juga lebih efektif dan efisien, cost of fund-nya juga tidak berlarut-larut. Ini harus diterjemahkan dalam sebuah regulasi. Ya mungkin sih ini nggak terlalu lama. Kalau dulu harganya antara nggak ada disparitas yang tinggi, sebenarnya normali aja kan sebenarnya ya. Tapi kan ini kita nggak tahu nih karena COVID, karena apa ya, kita harus benar-benar antisipasi lagi sih sistem yang ada gitu. Nah, ini tadi sempat disinggung soal trader tuh Mas Angga. Itu kan kayaknya dari September, November juga sempat disinggung ya soal kemungkinan menghapus peran trader itu Mas Angga. Realisasinya seperti apa itu? Saya rasa sih sebenarnya kalau ada konsep seperti itu salah ya menurut saya. Trader ini sebenarnya kan muncul karena ada opportunity ya. Karena gini loh, kan saya sampaikan tadi sebelum kita diskusi panjang, nggak semua tambang-tambang juga punya kemampuan finansial yang bagus. Nah, sebenarnya kan trader ini kan middleman ya, yang membantu untuk eksekusi. Jadi menurut saya iklim yang sudah ada jangan langsung dipangkas, tapi tinggal diberikan suatu KPI dan avalis. Misalnya trader dia mau jual, dia harus ada kerjasama dengan
tambang mana gitu loh, tambangnya siapa yang di ini di apa namanya di mensupport dia dan berapa. Sebenarnya sih gak ada masalah menurut saya. Toh kalau dari sisi margin sebenarnya kalau memang ini berjalan dengan baik, masing-masing masih bisa mendapatkan margin yang cukup oke lah. Dan istilahnya sebenarnya gini sih Mas, kemarin ketika harga naik kan PNBP pemerintah juga tinggi ya, penerimaan kita kan besar ya, penerimaan kita ya. Nah itu kan sebenarnya bisa juga melakukan subsidi silang ya. Nah itu bisa dibahas lebih detail karena kan apa namanya penerimaan kita juga dari sisi itu cukup tinggi juga gitu. Nah, Mas Angga, kalau disinggung tadi memang ada beberapa perusahaan yang akhirnya mengesampingkan tanda petik ya. Ini ada peluang pasar yang cukup menggiurkan, kita jual dulu deh keluar gitu. Kalau dari catatan Mas Angga, anggota Aspebinu kan ada ratusan ribuan pengusaha yang terlibat. Itu ada berapa persen yang tanda petik nakal-nakal gitulah? Ini sih sebenarnya Mas, kalau kita boleh bilang nakal sih kan gini, kadang-kadang juga kita harus nggak semua batu bara ini bisa diserap oleh dalam negeri juga kan, karena spek juga gitu loh. Ya. Ini kan harus diperhatikan kadang-kadang karena nggak bisa diserap ya kita saling bekerja sama gitu untuk memenuhi DMO gitu loh. Nah ini juga harus diperhatikan karena nggak semua spek batu bara ini bisa diserap oleh PLN ya seperti itu. Nah, saya rasa sih semuanya teman-teman ingin berbisnis secara baik ya, apalagi kan bisnis batu bara ini kan barang yang kelihatan ya, bisnisnya mungkin dekan-dekan. Ya kita kan pernah mengalami Mas ya dari tahun 2000-an, mungkin dulu dikenal istilah koridoran, tambang tanpa izin, pemerintah melakukan penegakan hukum, akhirnya sekarang mulai terkonsolidasi. Ya saya rasa ini bagian daripada proses konsolidasi ya, agar memang iklim usahanya bisa sehat, para pengusahanya juga bisa punya track record yang baik gitu. Jadi menurut saya ini bagian dari sebuah proses menuju perbaikan. Adapun yang kena sanksi, saya rasa kan diberikan juga waktu ya untuk memberikan sanggahan, memberikan tanggapan, memenuhi kewajiban-kewajibannya. Tapi ya kalau memang dalam jangka waktu tertentu sudah diberikan kesempatan tapi dia masih belum bisa memenuhi, ya saya rasa juga apapun itu harus ditindak tegas. Saya rasa ya negara harus hadir secara fix juga, dan juga gini menurut saya juga harus kita lihat juga keberpihakan negara bukan hanya kepada yang besar-besar ya. Mungkin kalau yang besar-besar pasti dia secara prudentnya udah memenuhi secara aturan-aturan. Tapi yang kecil-kecil juga ini wajib dibina kalau memang ada peluang untuk membinanya. Jangan dibinasakan gitu loh. Saran saya seperti itu. Jangan yang ya dalam tanda quote membina, membangun, oligarki lah. Silakan sekarang kerennya oligarki yang mengatur gitu loh. Dan itu juga ya kalau kita boleh jujur kemarin kan juga di Undang-Undang Minerba quote and quote ya sempat terkonfirmasi juga gitu loh. Sebenarnya harusnya kalau kita boleh firm, Undang-Undang Minerba kemarin yang dibahas oleh DPR itu kan sebenarnya bisa menjadi pintu masuk memperbaiki tata kelola iklim bisnis yang ada gitu loh. Nah, beberapa juga kan sekarang di tahun 2020 ke atas itu kan PKP 2B yang besar itu kan akan habis tuh masa kontraknya. Sebenarnya harus diseriusin juga nih gitu loh. Diseriusin bagaimana pemerintah bisa mereformulasi model bisnis yang ada untuk menjamin ketahanan energi nasional juga, Mas. Itu menurut saya itu bisa menjadi entry point yang lebih strategis dan lebih solutif secara jangka panjang menurut saya gitu loh. Nah, itu yang perhemat saya, jangan yang kecil-kecil dihajar, diecerin, yang gede-gede di depan mata, yang mungkin lebih mudah malah ya nggak dibiarin aja gitu loh. Padahal kalau itu disenggol itu kan udah bisa memenuhi sekian persen kebutuhan batubara nasional ya. Tinggal keberaniannya aja seperti apa. Itu sih. Oke, sebelum masuk ke soal reformulasi, saya pengen penegasan, kan isunya tadi terkait soal disparitas harga ya, Mas Angga ya. Kita tahu November kalau nggak salah ya, Kementerian Energi kan menetapkan harga batubara untuk pupuk dan semen itu $90 ya. Ya non listrik ya, non listrik. Ya yang non listrik. Sementara yang PLN kan tetap 70 ya. Semen dan pupuk sebagai industri strategis itu di atas 90, tapi kalau yang
dalam negeri non pupuk non semen itu harganya kadang-kadang bisa lebih tinggi juga sih. Ada harga market juga yang lain-lain gitu ya. Gitu. Nah kan kemarin sempat tercetus juga kenapa nggak untuk istilahnya mengurangi disparitas itu untuk PLN pun dinaikkan harganya gitu kan, minimal disamakan dengan pupuk dan semen ya, semacam itu, betul nggak? Iya betul, itu sempat ada usulan dari ketika kita kemarin ada Munas, ada pembahasan juga, dan anggota menyampaikan, ya, kita dorong dong, ambil di rapat itu menyampaikan ke saya, dan kita sampaikan secara terbuka gitu loh ya, untuk menjadi bahan diskursus. Ya kalau menurut saya kalau ada lumayan naik $20 kan relatif apa ya bisa lebih kompetitif gitu loh menurut saya, dan lebih gampang kan sebenarnya kontrak-kontrak dalam negeri daripada dengan kontrak-kontrak luar negeri kan banyak resiko yang besar juga sebenarnya gitu. Kalau dalam negeri kan you kirim pakai tongkang atau apa kan masih bisa ya. Kalau kirim luar negeri kan pasti harus vesselan dan juga dengan jumlah yang besar. Tapi kan akhirnya bergulir masih dalam pembicaraan, mungkin udah sangat krisis gitu loh di akhir tahun gitu. Jadi akhirnya 31 Desember kita dapat surat kan informasi terkait tersebut. Tapi artinya ya kalau boleh dibilang ini kan bukan berita yang tiba-tiba ya Mas ya. Kita pun dari pelaku usaha sudah merespon dan sudah memberikan usulan gitu. Jadi bukan hal yang kita juga nggak tahu gitu loh. Bukan hal yang kita udah tahu gitu loh. Tapi kan sekarang kan sebenarnya dibutuhkan speed daripada pengambil kebijakan berkolaborasi secara cepat juga untuk mengatasi persoalan-persoalan yang ada. Nah, hal seperti ini menurut saya jangan sampai terulang lagi karena ini bisa menjadi dispute. Ini kan kasihan teman-teman yang udah berkontrak luar negeri, ada yang vesselnya sudah ini, dan mungkin kontraknya kan mungkin perjanjian pengirimannya kan bukan di 31 Desember, mungkin sebelumnya udah taken kontrak dia. Nah, ini kan perlu dibahas juga, tapi ya menurut saya ya tadi yang saya bilang dari awal ya, kepentingan negara, kepentingan dalam negeri domestik kita harus di atas kepentingan bisnis ya, menurut saya seperti itu. Karena ya kalau listrik mati, waduh, kita nggak tahu nih kerugian atau seperti apa, kita akan kacau sekali kan gitu, chaos gitu. Tapi ya itu tadi maksud saya, ini diantisipasi jangan sampai nanti tahun ini terjadi lagi nih, tahun depan hal yang sama gitu kan. Ini banyak sekali kerugian material dan imaterial. Makanya harapan kita dengan konsolidasi yang cepat 1-2 minggu ini kita bisa mengantisipasi dan memberikan solusi, dan kalau bisa ya pertengahan bulan ini ya sudah boleh diberikan izin ekspor lagi ya bagi perusahaan-perusahaan yang sudah memenuhi. Aturannya kan sampai akhir Januari ini ya. Ya Januari. Tapi kemarin di rapat kita dengan Kemendak ada sinyalemen kalau teman-teman yang memang sudah memenuhi DMO dan lain sebagainya, dan mungkin dalam perjalanan ini dievaluasi adanya kenaikan stok dari PLN ya akan dibuka lagi ekspor kita gitu. Karena ya memang menurut saya jangan juga dinafikan, ini kan momentum ekspor dengan harga yang cukup tinggi kan untuk penerimaan negara juga Mas gitu. Jadi harus ini juga harus berimbang lah menurut saya gitu loh. Oke. Karena gini Mas Angga, ketika usulannya naiknya sekitar $20, itu kan implikasinya juga PLN, artinya biaya produksinya, ongkos produksinya tinggi, itu kan artinya nanti akan merembet ke masyarakat. Harga atau tarif listriknya harus naik gitu kan. Nah ini terus subsidi. Ya, makanya maksudnya gini, pemerintah kan dapat cuan dari harga ekspor yang tinggi. Nah itu kan bisa instrumen fiskalnya kan bisa saling menopang. Itu sih maksud saya gitu loh. Jangan lagi dibebankan kepada pengusaha, masyarakat gitu loh. Ya kan? Artinya kenaikan $20 itu nggak mesti juga diikuti dengan kenaikan tarif listrik. Enggak dong, itu kan masih bisa berimbang dengan PNBP yang masuk juga Mas. Masuk ke dalam itu kan cukup tinggi sekarang, dan itu kan pemerintah setiap ekspor kan mendapatkan pajak yang cukup signifikan juga harganya. Nah, saya kembali ke tadi Mas Angga sempat bilang ya jangan sampai kasus kayak gini nih terulang, karena sebenarnya pembahasan udah dari September gitu kan, ada larangan ekspor mendadak ini. Apa aja yang harus dibenahi dari sisi pengusahanya sendiri, kedisiplinan memenuhi DMO, dan dari pemerintah pembuat kebijakan, serta dari PLN mungkin sebagai
pemegang salah satu marketnya, konsumennya? Iya, menurut saya sih yang pertama tadi kan ini kan pengawasan cukup penting ya. Jadi report-report setiap bulan ini kan harus terupdate juga gitu loh. Jadi artinya peringatan itu kan jangan hanya di akhir tahun gitu loh. Akhir tahun diperingatkan ya udah susah, tapi berkala ini bisa diberikan peringatan juga gitu kan. Jadi kan saling ngeling nih antara Kementerian SDM, Kementerian Perdagangan, and then ini maksud saya juga ya dengan kita juga para asosiasi dan pelaku usaha kan menjadi hub lah untuk berkomunikasi. Yang lainnya tadi ya menurut saya ya dari skema pembayaran, skema di PLN-nya sendiri ya harus lebih kompetitif gitu loh untuk membuat misalnya bisa terbitkan SKBDN gitu kan, itu kan juga kemudahan juga ya untuk pelaku usaha kecil-kecil ya. Kalau memang dianggap perlu kan, artinya dia juga kalau udah SKBDN kan nggak perlu cari pembiayaan dari luar yang menyebabkan cost of fund-nya akan naik. Ya, nggak bisa satu-satu sih, harus holistik gitu loh. Di mana dicari ininya, apalagi kan sebenarnya dengan sekarang teknologi informasi, teknologi digital yang semakin maju, ini kan interkoneksi ini kan bisa kita lakukan secara bersama-sama. Nah, terkait pemenuhan kebutuhan PLN, Mas Angga optimis dalam 2 pekan ini bisa terpenuhi? Saya rasa teroptimis kok. Sebenarnya ini barang kelihatan sih, Mas. Barang yang kelihatan ya, bukan suatu hal yang nggak kelihatan. Barangnya orang yang ada di mana, ini juga udah bisa dipetakan di ini gitu loh. Saya rasa ini barang ada penegakan hukum. Toh juga nggak ada mau pengusaha juga yang harus berurusan dengan hukum dan lain sebagainya ya menurut saya. Jadi selama itu tegas, tidak ada tawar-menawar, dilakukan tanpa pandang bulu gitu loh ya. Aturannya jelas, itu aja, aturan jelas seperti apa sehingga tidak menimbulkan celah-celah untuk dilakukan hal-hal yang sifatnya destruktif tadi ya, komunikatif dan lain sebagainya. Jadi saya rasa itu yang harus kita lakukan gitu loh, Mas. Terkait permintaan kenaikan harga dari 70 menjadi 90, sudah terjadi pembicaraan, komprominya akan sebesar? Iya, makanya kalau dari kenaikan harga sih sebenarnya kita sempat udah sampaikan, hanya kan tiba-tiba terjadi isu yang ini nih ya, ini kan lebih bolanya mungkin ya setelah ini terpenuhi mungkin ya kita bisa ada. Tapi ya menurut saya yang paling penting tadi harus dihitung juga berapa sih penerimaan negara yang masuk gitu loh. Jadi jangan sampai membebankan rakyat lah intinya. Kita juga nggak mau lah, rakyat udah berat di situasi COVID. Kalau harus naik TDL, harus naik apa. Jadi menurut saya perencanaan itu menurut saya menjadi hal yang sangat penting. Nah, gagal dalam merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Jadi ya ini punya fungsi daripada Detik nih. Harapan saya bisa memberikan suatu edukasi terhadap perencanaan di sisi energi gitu loh. Jadi sangat penting karena menurut saya tadi berapa miss kita ya, konversi minyak tanah ke LPG gitu kan. Oh iya bagus, hilang tapi menimbulkan masalah baru karena kita bukan produsen LPG gitu loh, kita kayakan gas bumi gitu. Nah hal-hal seperti ini kan harus diedukasi ya, diedukasi untuk masyarakat kita sehingga paham gitu loh. Jadi ini harus bisa menjadi tanggung jawab bersama gitu loh. Menurut saya harus bisa menjadi tanggung jawab. Transisi green energy jangan sampai hanya campaign aja doang gitu loh. Campaign doang tidak diikuti langkah-langkah yang terukur misalnya sebenarnya aja penggunaan mobil kita, mobil dinas, mobil apa masih berbahan bakar minyak kok. Contohnya dia simpelnya ya. Nah ini kan sebenarnya harus terukur dari yang pemerintah muda dulu untuk mendeliver gitu loh. Berarti kan akan menjadi contoh gitu. Nah kalau Pak elitnya juga memberikan contoh ya gimana masyarakatnya mau berjalan. Kalau dari Aspemindo sendiri terkait energi bersih, energi baru terbarukan itu sendiri, kan kalau dari PLN misalnya ya, itu menargetkan mulai 2026 tuh sudah nggak haram katanya kan, udah mikirin bikin PLTU pakai batu bara udah haram. Kalau dari Aspemindo idealnya mulai tahun berapa? Hitung-hitungan. Ya sebenarnya sih menurut saya bicara idealnya as soon as possible, ya kan? Karena kan menurut saya utama ini kan di abad 21 ini problem tantangan umat manusia ini kan adanya perubahan iklim kan, gitu loh. Perubahan iklim, soal kesehatan. Tapi kan harus
sinkronkan juga dengan kemampuan negara juga gitu. Dan kita unggul di mana gitu. Jadi menurut saya kita bisa transisi, menurut saya, daripada kita gembar-gembor masalah energi terbarukan, gas itu bisa menjadi salah satu pintu menurut saya. Gas bumi kita kan paling kaya. Dan menurut ya riset dan segala macam ini harus bisa dimanfaatkan sebenarnya dengan lebih maksimal. Karena kalau bicara energi baru terbarukan misalnya dari PLTS apa dan lain sebagainya, itu kan costnya tinggi sekali gitu. Dan yang dibebankan ke siapa gitu? Apa ke masyarakat? Siapa ini kan industrinya di Indonesia seperti apa gitu loh. Industri udah siap, jangan sampai ini membuka peluang juga kita untuk melakukan impor besar-besaran juga. Ya ini kan harus disiapkan juga industrinya gitu loh. Kan PLN ini kan user juga. Industrinya seperti apa? Industri Indonesia-nya udah mampu belum menopang hal tersebut gitu loh. Ekosistemnya dibentuk dulu ya. Iya dong, ekosistemnya dibentuk dan insentif apa yang bisa diberikan kan sehingga orang berhijrah gitu. Saya sudah mencoba, saya sendiri mencoba di rumah saya. Untuk 4.500 kWh aja, 4.500 watt ya di rumah saya itu, kita harus berinvestasi kurang lebih sekitar 70 sampai 80 juta untuk panel surya, iya. Panel surya. Dan itu juga belum ada lembaga pembiayaan yang bisa atau bank-bank BUMN gitu ya misalnya memberikan kredit 0% misalnya. Itu kan bisa dilakukan terobosan ya, masa kita kan investasi ya. Nah, itu aja belum ada gitu loh. Jadi ini instrumen konsep yang nggak strategik. Kalau misalnya kasih bunga 0%, cicilan 5 tahun, dijadikan program nasional sebagai siapa saja masang PLTS bisa mendapatkan situ, PLTS-nya buatan Indonesia 90% di KDN misalnya. Nah, itu baru industri kita akan hidup gitu loh. Nah, supply chain seperti ini harus difikirkan, jangan sampai kita keluar-keluar ya akhirnya yang masuk impor semua barang, karena belum ada loh yang totally kita punya barang buatan lokal kan. Nah, ini kan harus fixkan gitu loh. Mana nih yang buatan lokal ini yang mau kita ini afirmasi menurut saya, afirmasi kebijakan yang bisa kita lakukan, ini peluangnya. Dan ada insentif pembiayaan dan insentif pajak misalnya. Oke, bagi rumah-rumah yang memakai PLTS gitu kan, pajak bumi bangunannya 0 gitu kan, pasti orang akan menarik gitu loh. Hal-hal seperti itu sih menurut saya, seperti yang mungkin kedepannya akan seperti itu kali ya, dan harus didorong seperti itu. Ya harus itu, harus ada langkah-langkah seperti itu dan dimulai dari yang pemerintah. Saya contoh misalnya mobil-mobil dinas, misalnya mobil yang ini kan suruh aja pakai mobil listrik. Listrik gitu misalnya kan, itu kan sangat mungkin itu bisa mengurangi berapa banyak. Hanya kan tinggal ketersediaan daripada charging stationnya ininya. Dan menurut saya itu harus kolaboratif gitu Mas, jangan semuanya mau ditanganin sendiri oleh PLN atau Pertamina, udah bukan zamannya lagi menurut saya. Nah, konsep ini harus diajak gitu ya. Konsep ini harus di-sharing kepada pihak swasta main di mananya, sehingga beban daripada BUMN juga bisa tereduksi ya. Collaborative action lah. Oke, Mas Angga, terima kasih banyak ya sudah berbagi. Thank you Mas. Informasi keterangan di tengah gonjang-ganjing. Udah muncul ininya soal peribahasanya ini kok kayak ayam mati di lumbung padi ini katanya. Ya, ini bukan mati sih, mungkin ya perlu ini alarm kita kelola lagi, susun lagi dengan baik. Jangan pokoknya alarmnya nggak cuma buat para pengusaha kan sebetulnya, alarm jangan di saat seperti ini, di saat krisis seperti ini kita jangan saling menyalahkan, kita langkah-langkah kolaborasi lah. Saya rasa semuanya sama lah, merah putih di dadaku, dan tinggal aturan mainnya dijalankan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai juga menimbulkan loophole yang bisa memungkinkan adanya permainan lagi lah. Itu sih. Ini memang menarik yang dari Mas Angga dan Astobindo, karena malah ada satu partai di DPR, partai terbesar malah ngotot harus dicabut, jangan ada kebijakan soal pelarangan ekspor ini merugikan kayak gitu-gitu kan. Padahal dari asosiasinya sendiri respon pertama sekali kan Mas Angga, Astobindo malah mendukung gitu kan kebijakan pemerintah sekarang ini. Ya, artinya negara ini jangan dikendalikan oleh oligarki atau dikendalikan oleh pengusaha. Itu yang harus penting. Jadi ya kita sebenarnya dari awal pun ya kalau bisa dilihat polisi atau statement dari Astobindo juga menyatakan kita menghimbau, mendorong agar anggota juga memenuhi kebutuhan dalam negeri pertama gitu loh, dan sebelum dia melakukan ekspor gitu loh. Karena ya tadi kalau sampai ini mati,
ya bukan hanya rakyat kecil, semuanya kena imbas. Jadi gitu loh menurut saya. Tapi ya tentunya ini kan harus ada pembagian tugas lah, penyelesaiannya di mana. Gitu Mas. Thank you ya Mas Angga. Thank you bro. Sampai ketemu lagi. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.